Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan makna ataupun pembahasan tentang akad mu'allaq. Akad mu'allaq yang secara bahasa berarti akad yang menggantung atau akad yang tidak bisa diimplementasikan secara langsung karena adanya syarat yang belum terpenuhi. Bisa karena syarat waktu atau karena syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh salah satu pelaku akad. Mana yang kita ketahui bahwasanya dalam hal muamalah itu ada sesuatu hal yang sudah diharamkan dan ini sudah jelas. Jadi kalau kita mencari hal-hal yang diharamkan di dalam muamalah itu lebih mudah dan sisanya berarti halal. Hal-hal yang diharamkan seperti riba, gharar, maisir, tadlis, riswah dan lain sebagainya. Dan selain yang hal-hal yang sudah disepakati keharamannya, ada beberapa hal yang masih diperdebatkan atau masih menjadi kontroversial di antara para ulama. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarangnya. Salah satu bentuk permasalahan yang masih menjadi khilaf ataupun perdebatan di para ulama, di kalangan para ulama adalah terkait dengan akad mu'allaq ataupun akad yang digantungkan kepada suatu syarat atau kondisi. Dalam permasalahan akad ini, akad mu'allaq sendiri ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Sebelum kita masuk ke akad mu'allaq, kita akan melihat bahwa pembagian akad berdasarkan dampak dari akad tersebut terrealisasi langsung atau tidak langsung. Itu akad dibagi menjadi tiga. Ada al-aqdul munajjas, ada al-aqd al-mu'allaq, ada al-aqd mudhaf. Apa akad munajjas? Akad munajjas adalah yang langsung terrealisasi pada saat itu juga, pada saat terjadinya akad. Jadi contoh akad jual beli, maka setelah terjadinya akad jual beli, penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan harga. Jadi dampak ataupun efek dari akad langsung terjadi pada saat itu juga tanpa adanya syarat. Jadi langsung terlaksana, terrealisir pada saat itu juga. Sedangkan akad mu'allaq adalah akad yang di dalam pelaksananya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalkan bahwasanya barang baru akan diserahkan ketika terjadi pembayaran. Jika tidak ada pembayaran, maka barang tidak akan diserahkan. Berarti kelangsungan atau keabsahan akad tergantung dari pembayaran dari pembeli. Kalau pembeli sudah bayar, maka barangnya langsung diserahkan. Berbeda dengan yang akad munajjas tadi. Akad munajjas baik yang dilakukan secara cash ataupun secara kredit. Dengan dalam kredit barang langsung diserahkan tapi pembayaran dilakukan secara cicilan, tapi sudah disepakati bagaimana metode cara pembayarannya dalam akad munajjas. Dalam akad mu'allaq ini disyaratkan barang akan dikirim, barang akan diserahkan ketika sudah ada pembayaran. Yang ketiga ada akad mudhaf. Akad mudhaf adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad hingga waktu yang ditentukan. Jadi bedanya dengan akad mu'allaq, kalau akad mu'allaq yang tadi berbentuk syarat dan syaratnya itu bisa bermacam-macam, tidak hanya waktu, tetapi bisa terkait dengan tadi pembayaran harus lunas, pembayaran harus dilakukan secara secara cash atau melalui transfer tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan akad mudhaf ini ditangguhkan hingga batas waktu yang disepakati. Contoh, saya akan menyewakan rumah ini kepada Anda pada awal bulan Mei. Berarti akad sewa menyewa boleh dimulai pada awal bulan Mei. Ini ya. Jadi ada tiga akad, ada akad munajjas, ada akad mu'allaq, ada akad mudhaf. Pengertian akad mu'allaq secara lebih detail lagi, mu'allaq berasal dari kata ta'liq, allaqa yu'alliqu ta'liqan, yang bermakna menggantungkan sesuatu dengan atau terhadap yang lain. Sedangkan makna ta'liq atau arti ta'liq adalah ma tarattaba wujudu ala wujudu syai'in akhar muhtamal wujud bil mustaqbal. Sesuatu ma tarattaba wujudu, sesuatu yang keberadaannya dikaitkan dengan keberadaan sesuatu yang lain yang bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Dalam artian di sini ada ketidakjelasan. Kalau terjadi maka transaksinya terlaksana, kalau tidak terjadi maka transaksinya tidak terlaksana. Bagi contoh,
Jika wakilku bepergian, maka kau jadi ganti sebagai wakilku. Berarti kalau wakilku yang pertama tidak bepergian, maka yang wakil kedua tidak akan menjadi wakil dari orang yang mewakilkan tadi. Apa perbedaan mu'alaq dengan mudhof? Tadi sudah saya sempat singgung sebentar terkait dengan perbedaan mu'alaq dan mudhof. Nah, sebelum kita berbicara tentang perbedaan antara mu'alaq dengan mudhof, kita lihat persamaannya. Persamaan akad mu'alaq dengan akad mudhof, bahwasanya kedua akad tidak langsung terlaksana pada waktu akad, melainkan pelaksanaannya ditangguhkan pada waktu kemudian. Jadi pada saat terjadinya transaksi tidak langsung terlaksana pada saat itu juga, tetapi ada syarat yang harus terpenuhi atau ada waktu yang harus dipenuhi ataupun dicapai. Secara perbedaan tidak memiliki dalam akad mu'alaq tidak memiliki sebab hukum pada waktu yang ditentukan hingga syarat mu'alaq terpenuhi. Jadi tidak ada batasan waktu, yang dibatasi di sini adalah syaratnya. Apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Akad mudhof memiliki sebab hukum sehingga pada waktu yang telah ditentukan secara otomatis akad bisa terlaksana. Jadi kalau mudhof otomatis masuk ke waktu yang telah disepakati, maka otomatis transaksi itu bisa dilakukan ataupun bisa terlaksana. Dr. Gorir sebagaimana yang dikutip oleh Abu Ghuddah dalam bukunya At-Ta'liq fil Uqudil Mu'awwadat mengatakan bahwa gharar dalam akad mu'alaq itu lebih besar daripada yang terdapat akad mudhof. Sebab dalam kebanyakan bentuknya akad mu'alaq tidak diketahui apakah terlaksana atau tidak. Kalaupun terlaksana tidak jelas kapan waktu pelaksanaannya. Jadi unsur gharar atau ketidakjelasan dalam akad mu'alaq ini lebih besar daripada akad mudhof. Akad mudhof itu dibatasi waktu. Kalau waktu sudah jelas, awal Mei. Nah kalau misalkan syarat kayak tadi, jika dia bepergian, nah kalau nggak bepergian, dan kalau bepergian kapan bepergiannya, sehingga dalam akad mu'alaq ini unsur ghararnya lebih banyak. Nah di dalam madzhab empat madzhab arba'ah, ya empat madzhab melihat ada hukum terkait dengan akad mu'alaq itu dibagi menjadi dua. Ada hukum yang terkait dengan tamlikat atau perpindahan kepemilikan seperti jual beli, ijarah, muzarah, musaqah, i'arah, pembebasan hutang, hibah dan lain sebagainya. Itu tidak boleh adanya ta'liq. Ini muttafaq baina Hanafi wal Maliki wa Syafi'i wal Hanabilah. Sedangkan akad komitmen pembebasan seperti kafalah, hiwalah, pembebasan hutang atau budak itu boleh ditaklik. Ini menurut empat mazhab. Tetapi ada pengecualian di sini, ada pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa boleh mentaklik semua akad fasakh tabah, termasuk pembatalan ataupun akad-akad sosial ataupun kewajiban dengan syarat sebagaimana akad jual beli, sewa menyewa, hibah, dan ibar. Jadi kalau menurut empat mazhab itu dalam akad atau transaksi yang berdampak pada perpindahan kepemilikan tidak boleh adanya penggantungan syarat. Kalau terkait dengan kewajiban atau komitmen boleh. Ini pendapat empat mazhab. Tetapi menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim boleh mentaklik kepada semua. Sekarang kita melihat apa dasar-dasar yang menyebabkan para ulama melarang adanya taklid dalam akad mu'awadud ataupun akad komersil. Yang pertama Pak gharar, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Syekh Abu Ghuddah bahwasanya gharar dalam mu'allaq itu lebih besar. Kenapa? Karena bergantung pada tercapainya suatu syarat. Syarat ini bisa terjadi, bisa tidak. Kalaupun terjadi tidak tahu kapan terjadinya. Sehingga di sini ada gharar, ada ketidakjelasan, sehingga taklid atau akad mu'allaq tidak dibolehkan. Yang kedua, akad mu'allaq termasuk dalam makna dari bai'ataini fil bai' atau safqataini fi safqah, transaksi dua akad dalam satu akad. Jumhur memandang bahwasanya taklid atau pengantungan dalam akad termasuk dalam makna dua transaksi dalam satu transaksi, sehingga masuk dalam larangan yang disebutkan di dalam hadis. Nah, terkait dengan makna dua transaksi dalam satu transaksi nanti akan kita bahas lebih detail pada pertemuan berikutnya. Ketiga, bersebarangan dengan tujuan akad. Bahwasanya dalam akad mu'awadud atau akad pertukaran itu yang diinginkan oleh para pelaku akad adalah terrealisasinya akad pada saat itu juga. Jadi contoh misalkan dalam jual beli, misalkan saya beli
handphone. Maka yang saya inginkan ketika saya membayar harga, handphone langsung saya terima. Sebagaimana yang penjual inginkan. Ketika penjual menyerahkan handphone, maka dia ingin uangnya langsung diterima. Sehingga kalau ada taklid, kalau ada persyaratan, ini bertentangan dengan tujuan ataupun maksud dasar dari akad. Apapun itu akadnya. Dari jual beli hanya sebagai contoh. Yang keempat yaitu mengusik kerelaan pihak-pihak akad. Unsur terpenting dalam jual beli adalah rela sama rela, ridho sama ridho, ataupun kalau dalam bahasa manajemen adalah kepuasan konsumen. Nah, ketika sudah terjadi akad, unsur ridho dan unsur rela sama rela ini harus terpenuhi, harus bisa nampak, harus terlihat baik dari penjual ataupun baik dengan pembeli. Namun dengan adanya ta'lid, dengan adanya penggantungan, secara nggak langsung justru menghilangkan unsur ridho tadi. Kenapa? Karena nggak pasti. Bisa jadi rela, bisa jadi tidak rela. Kapan keduanya ridho? Kalau syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, tidak ada unsur rela sama rela. Kalau tadi pendapat yang melarang ataupun mengharapkan, nah pendapat yang membolehkan juga menggunakan beberapa dalil. Di antaranya kembali kepada kaidah umum muamalah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimnya. Secara umum akad mualak seperti hukum akad yang lain boleh selama tidak ada atau tidak mengandung hal-hal yang dilarang. Nah, nanti terkait dengan gharar, menurut pendapat yang kedua, gharar dalam akad mualak ini bisa diminimalisir, bisa ditentukan, sehingga ghararnya itu sudah bisa dalam artian bisa diminimalisir atau dihilangkan. Yang kedua, adanya hajat dan maslahat. Adanya hajat dan maslahat untuk pengguna akad mualak. Mana saat ini ada dalam beberapa transaksi bahwasanya dengan penambahan syarat itu sangat dibutuhkan pada transaksi yang ada di era sekarang. Contoh kayak tadi jual beli barang tidak diserahkan kalau pembayaran belum lunas. Mungkin karena praktek banyak orang yang melakukan transaksi secara kredit, barang diterima, kemudian ada kendala dalam pelunasan, sehingga muncul transaksi mualak di sini. Bahwasanya barang boleh diterima, boleh diserahkan jika ada pelunasan harga, ataupun terkait dengan kebutuhan terhadap produk-produk keuangan, sebagaimana nanti kita jelaskan terkait dengan produk murabahah. Bahwasanya dalam murabahah nasabah itu datang ke bank. Nasabah datang ke bank tidak langsung melakukan transaksi, tetapi nasabah datang ke bank melakukan janji ataupun komitmen akan membeli barang seperti yang dia inginkan kalau banknya membeli barang tersebut. Yang ketiga adalah perkataan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengutip ataupun dalam beberapa riwayat disebutkan mengutip pendapat dari Ibnu Mas'ud mengatakan, jika aku menjual budak perempuan ini maka aku yang lebih berhak untuk membelinya kembali. Jadi kalau misalkan kita ataupun Imam Ahmad punya budak perempuan kemudian dijual, maka kalau budak tadi terjual maka Imam Ahmad lebih berhak untuk membeli kembali budak tadi. Berarti kan ada syaratnya. Yang keempat riwayat dari Umar bin Khattab bahwasanya Umar pernah melakukan taklid dalam akad musyawarah, dan itu disetujui ataupun didiamkan oleh para sahabat, yang bermana di sini sebagai persetujuan dari para sahabat. Nah, sedangkan pendapat ulama kontemporer, kalau tadi pendapat ulama klasik, ulama kontemporer mayoritas mengambil pendapat dari Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim, yaitu membolehkannya akad mu'allaq. Nah, ada juga ulama kontemporer seperti Abu Hurdah itu mengambil jalan tengah, dalam artian boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Ta'liq atau syarat yang ditentukan di dalam akad muawadhat atau akad tamlikat itu harus jelas. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir terjadinya gharar ataupun ketidakjelasan. Jadi ada 3 pendapat ya secara umum, klasik, ada yang mengharapkan, ada yang membolehkan. Yang ketiga, boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus jelas atau bentuk ta'liqnya harus jelas.
Contoh kasus penerapan akad mu'alaq di sini ada di akad murabahah, sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam akad murabahah itu nasabah tidak membeli tidak ada bank untuk membeli langsung, tetapi komitmen untuk membeli barang jika bank membelikan barang tadi ke bank. Ketika bank sudah membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah, maka di sini nasabah ada dua kemungkinan. Kalau nasabah melanjutkan akad, maka tinggal di situ ada transaksi jual beli. Tetapi kalau nasabah tidak melanjutkan akad, maka nasabah harus atau wajib memberikan ganti rugi atas usaha yang telah dikeluarkan bank untuk mendatangkan barang yang diinginkan oleh nasabah. Pada awal penerapan murabahah seperti ini. Namun pada tahun-tahun berikutnya, karena ada banyak nasabah yang tidak komitmen dengan janjinya ataupun dengan waatnya, maka bank minta uang muka atau uang DP. Uang DP ini fungsinya apa? Kalau terjadi akad setelah bank membelikan barang dengan oleh nasabah, maka nasabah tinggal membayar sisanya saja, sisa harga dari transaksi. Namun jika nasabah membatalkan akad ataupun tidak menjalankan janjinya untuk membeli barang tadi, maka uang DP ini menjadi uang ganti rugi. Tapi dengan catatan, kalau misalkan melebihi dari biaya real yang telah dikeluarkan oleh bank, maka harus dikembalikan oleh bank kepada nasabah. Tapi kalau kurang, maka bank berhak untuk meminta kekurangannya dari nasabah. Nah, bentuk taklid dalam murabahah di sini adalah adanya janji. Nah, kan seharusnya kalau jual beli murabahah secara langsung adalah Anda datang ke penjual, kemudian penjual mengatakan saya belinya ini 1 juta, saya jual kepada Anda 1.100.000. Jadi disebutkan harga pokoknya, disebutkan keuntungannya. Tetapi dalam praktek murabahah yang ada di perbankan, ini didahului dengan yang namanya janji. Dan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI ataupun lembaga fatwa internasional lainnya, janji di dalam transaksi keuangan yang melibatkan lembaga keuangan syariah itu sifatnya mulzim. Padahal kita tahu hukum janji pada awalnya adalah hukumnya itu adalah komitmen pribadi, hanya mengikat satu pihak. Tetapi kalau itu terkait dengan lembaga keuangan, maka mengikat dua pihak dan harus terlaksana. Jika tidak terlaksana, maka pihak yang membatalkan harus membayar uang ganti rugi. Oke, yang terakhir ini ada dua permasalahan yang di sini saya akan minta pendapat Anda. Bagaimana bentuk ta'liq atau bentuk syarat yang terjadi pada transaksi ijarah muntahiyah bitamlik EMBT atau pemberian diskon dalam jual beli kredit. Oke, demikian materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.